welcome back to my YouTube channel. Sama aku Jessiska Jessis. Buat kalian yang baru aja mampir ke YouTube channel aku, welcome. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah sini. Nyalain juga loncengnya supaya kalian dapat notifikasi setiap kali aku upload video baru. Sebenarnya aku udah lama gak upload video baru karena beberapa bulan kebelakang ini mungkin kalian udah lihat di Instagram aku kalau misalnya aku lagi hamil. Yeay, seneng banget akhirnya. Nah, aku bakal cerita di sini semuanya. Aku bakal kupas tuntas. Ada beberapa dari kalian yang juga nanya ke Instagram aku. Aku ada promil apa, terus aku ngejalanin program-program apa supaya aku bisa hamil. Nah, di sini aku bakal cerita semuanya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, aku bakal cerita. Tapi sebelum aku cerita, aku bakal share ke kalian video yang aku buat selama 1-2 tahun ke belakang, yaitu video test pack aku. Semoga video ini bisa menyemangati kalian para pejuang garis 2. Jadi kita langsung aja ke videonya. Iseng pengen tahu. Padahal ini bagusnya melakukan tesnya tuh pagi hari. Tapi aku iseng. Memang sengaja beli ini tuh banyak buat nyesok di rumah. Kita coba ya. Negatif. Guys, jadi tuh ceritanya aku tuh telat 2 hari, tapi aku nggak tahu. Jadi aku mau coba tes pack. Ini juga bikin aku deg-degan. Hasilnya masih negatif. Mau coba tes. Hai, good morning. Jadi aku sudah di toilet dan seperti biasa penasaran aja gitu pengen cek. Jadi ini merupakan stok terakhir aku. Aku berharap di stok terakhir aku ini aku nggak usah stok lagi, nggak usah beli lagi. Wish me luck. Ya. Still negatif. It's okay. Ini hasilnya udah keluar. Aku mau lihat barang kalian kali ya. It's still negative. Negatif. Oke, jadi aku udah berencana untuk memiliki momongan itu sekitar tahun 2019. Jadi aku menikah 7 Desember 2018. Habis itu aku sama suami aku berencana ya udah kita having fun dulu, seneng-seneng dulu, pacaran lagi, jalan-jalan. Tapi kita nggak pakai KB ataupun kita nggak pernah menggunakan alat kontrasepsi atau apapun itu untuk mencegah kehamilan. Jadi kita memang merasa ya udah natural aja, kalau memang udah waktunya dapat dari Tuhan, ya udah dapat gitu. Tapi setelah aku anniversary di 7 Desember 2019, itu kan udah 1 tahun tuh. Jadi aku udah bilang sama suami aku, udah deh kayaknya tahun ini setelah anniversary ini yang di Bali, itu pas aku shoot video Bubble Hotel yang di Bali. Nah, kalau misalnya kalian belum nonton dulu yang Bubble Hotel. Itu pas aku anniversary dan di Bubble Hotel itu aku bilang, ya udah deh kayaknya kita udah boleh nih. Aku kayaknya udah pengen punya baby juga gitu. Ya udah akhirnya aku berusaha dan coba kan. Sama tuh, nggak pakai apa-apa juga, kita nggak ke dokter juga karena aku memang berdua ngerencanain untuk hamilnya secara alami dan normal. Maksud aku tuh nggak ada program, nggak ada ikut campur siapa, bener-bener aku, suami aku dan Tuhan gitu kan. Jadi selama 1 tahun coba nggak ada hasil apa-apa. Jadi selama 1 tahun aku udah coba nih, terus dan yang kalian lihat video itu tuh video yang ya aku test pack terus gitu. Jadi sedih sih, maksudnya pada saat itu aku kecewa, aku sedih kenapa ya kok nggak hamil-hamil. Oh, di sini aku juga mau kasih tahu ke kalian kalau misalnya siklus menstruasi aku tuh
normal, nggak pernah telat, nggak maksudnya gini, bukan nggak pernah telat. Siklusnya itu pendek guys. Biasa kalau misalnya cewek normal pada umumnya 25 sampai 28 hari. Tapi siklus menstruasi aku tuh pendek di 21 hari. Jadi dalam 1 bulan aku bisa mens 2 kali gitu. Kalau misal aku siklusnya jatuh di awal bulan, pasti akhir bulan atau akhir-akhir bulan gitu aku udah bisa mens lagi. Karena siklus aku itu jedanya cuma 21 hari. Nah itu tuh aku nggak pernah cek ke dokter. Karena sebelum menikah pun kita berdua juga nggak ada premarital. Karena aku juga menganut prinsip yang buat apa cek gitu, kalau misalnya kita sebelum nikah ada tahu sesuatu tentang pasangan kita, nanti kita bakal stres dan kita bakal kepikiran. Jadi ya udah, kita percaya sama rancangan Tuhan dan rencana Tuhan gitu. Terus tanggal ini langsung aku percepat aja nih ya, tanggal 22 Januari ya, 22 Januari 2021 akhirnya Steven bilang sama aku, ya udahlah ini kayaknya waktunya kita buat ke dokter nih, kita coba aja buat ke dokter. Nah, aku bilang tanggal 29 nih kita mau ke Bali loh. Bilang nanti aja lah pulang dari Bali biar nggak stres. Soalnya jujur aja aku tuh tipe orang yang takut ke dokter karena aku takut ntar ada yang beginilah, ada yang begitulah, ntar bikin kita jadi kepikiran dan kita nggak enjoy. Akhirnya tapi tetap suami aku bilang nggak apa-apa kita tes, kita coba aja cek dulu. Nah, tanggal 22 Januari 2021 aku ke RSIA Family yang ada di Pluit dan kita langsung konsultasi sama dokter Garani Chen. Ini pilihannya suami aku ya, dokternya. Sebenarnya aku belum ada pilihan dokter gimana-gimana, tapi karena memang dia yang sudah berencana, berniat untuk ke dokter duluan, jadi dia yang searching dan dia yang cari dokternya. Ya udah, tanggal 22 Januari kita ke sana. Dan karena memang aku udah selesai dapet, dokternya tuh cuman kasih vitamin. Nanti aku munculin vitaminnya di sini. Ini vitamin buat Steven dan ini vitamin buat aku. Dokternya kasih gitu ya, untuk dikonsumsi. Sehari minum 2 kali, pagi dan malam. Nah, terus udah gitu, selesai kita pulang, kita juga sempat menanyakan sih ke dokter. Tanggal 22 itu kita tanyain, dok, ini cuma dikasih vitamin aja, kita nggak perlu tes apa-apa. Kata dokternya, enggak, kita nggak perlu tes apa-apa dulu, karena ibu, maksudnya aku nih, aku tuh baru selesai dapet. Dan maksudnya udah selesai dapet sekitar hari keberapa gitu, aku lupa. Oh, terakhir aku dapet itu 10 Januari guys ya. Aku ingat, 10 Januari aku dapet, terus 22 Januari aku dapet. Nah, kalau menurut program dari dokter, harusnya 7 hari setelah aku menstruasi, aku baru datang ke dokternya. Ngerti nggak? Jadi kalau misalnya aku 10 Januari dapat, berarti aku 7 hari, berarti tanggal 17 Januari aku harus ke dokter. Tapi aku telat nih, 22 Januari aku baru ke dokter. Nah, jadi dokter bilang masih belum bisa gitu, jadi cuma dikasih vitamin. Terus dokter bilang, nanti kalau saya hitung-hitung harusnya tanggal 7 Januari kalau dihitung dari siklus aku yang 21 hari itu. 7 Februari ibu balik lagi ya, soalnya nanti setelah dari 7 Februari baru kita mau ngecek ibu punya indung telur, terus mau, pokoknya aku nggak sampai sana sih, puji Tuhan. Maksudnya aku nggak tahu proses apa selanjutnya kalau misalnya setelah kita dikasih vitamin ataupun 7 hari setelah menstruasi kita dicek apa gitu. Akhirnya berjalan nih aku ke Bali biasa, jalan-jalan, liburan, holiday. Terus dari tanggal 29 Januari aku pergi ke Bali tuh sekitar sampai tanggal 2 apa 3 Februari. Nah, sampai tanggal 7 Februari perkiraan dokter harusnya aku menstruasi dong. Aku nggak mens nih guys. Terus udah tuh, aku juga orangnya udah give up buat test pack juga kan. Karena memang kalau misalnya kalian lihat dari foto ini, aku banyak banget selama 2 tahun pernikahan aku tuh test pack. Ini test pack yang ada tutupnya kan. Belum aku nggak kumpulin test pack yang strip karena agar ada jijizai, kagak ada tutupnya kan. Jadi ya udah, aku kumpulin beberapa test pack yang bisa aku kumpulin. And then aku tanggal 7 Februari tuh nggak mens dan aku juga nggak ada inisiasi untuk test pack karena aku juga udah give up, karena aku capek gitu loh ngelihat test pack yang hasilnya negatif. Jadi aku merasa ya udahlah, kalau misalnya udah Tuhan memang udah izinin aku hamil, ya aku akan hamil gitu. Jadi nggak usah pakai test pack. Nah, aku udah telat dong berarti ya, dari sampai tanggal segitu sampai tanggal 12 Februari, seingat aku kan tahun baru Cina, Imlek gitu kan. Nah, itu aku lagi ke Bandung tuh. Itu juga aku belum mens. Terus 14 Februari Valentine, itu aku juga belum mens. Dan selama di Bandung
itu tuh aku berenang, lari-larian, terus udah gitu jalan jauh, terus udah gitu melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang ibu hamil muda. Makanya agak rada stres sih pas itu. Terus udah gitu tanggal 15, ya tanggal 16 Februari aku merasa udah telat 10 hari nih. Wah, nggak bener nih kok bisa telat 10 hari gitu kan. Soalnya aku nggak pernah telat selama itu. Jadi tanggal 16 Februari adalah hari pertama aku coba tes pack. Dan ini hasilnya. Hai guys, jadi hari ini tanggal 16 Februari. Kalau menurut aplikasi, aku tuh udah telat 9 hari. Dan aku mau coba tes. Jadi aku udah tes, tapi belum aku lihat karena hasilnya masih aku tutupin. Kalau misalnya menurut rulesnya gitu, kita harus tunggu sampai 1 menit. Jadi ya wish me luck. Aku deg-degan banget sekarang karena aku juga belum tahu hasilnya apa. Soalnya harusnya tuh kalau menurut jadwal dokter kemarin, aku harusnya udah balik lagi ke dokter sekitar tanggal 7 Februari, 7 sampai 9 Februari. Tapi kalau misalnya belum datang bulan juga nggak usah ke dokter lagi gitu. Jadi kan aku udah telat 9 hari. Oke, udah 1 menit. Aku mau buka. Semoga, soalnya ini Steven juga belum tahu, Steven lagi pergi. Guys, mana nih? Mana sampai gak bisa. Guys, aku gak tahu ini benar apa bohong. Aduh, aku sampai merah, sampai panas, sampai sakit. Guys, hasilnya hamil. Hai guys, maaf banget kemarin aku nggak bisa lanjutin videonya karena tangan aku tremor abis dan gemeteran banget. Hari ini aku putusin untuk ke dokter sendiri, dokter yang dekat-dekat rumah aku aja, buat USG. Posisinya teman-teman aku udah tahu, teman-teman dekat, tapi Steven belum tahu, jadi aku nggak mau kasih tahu dia dulu sampai ada foto USG-nya gitu. Jadi wish me luck. Yay, jadi sekarang udah nyampe rumah sakit, lagi pengen daftar. Tadi aku udah daftar sama dokter Alexander gitu di rumah sakit Ekha Hospital. Ikutin aku terus ya. Jadi aku udah barusan daftar dan ini gemes banget, dikasih gelang gitu, gelang kayak rumah sakit. Dokter Alexander, kadang aku tuh cuma pengen USG doang guys. Sekarang kita lagi di tensi. Nggak kelihatan say. Nggak kelihatan guys. Tuh ini rahimnya. Ini apa namanya, kandung kemih. Belum kelihatan kalau lewat atas, belum kelihatan. Tapi yang penebalannya dindingnya sih jelas ada sih. Penebalan dinding rahim, yang penebalan dinding rahim yang ini nih. Ini din, ini. Ini. Tuh kan kecil banget kan? Iya. Kalau dari aplikasi bilangnya sekecil beras. Lucu amat. 5 minggu bener kok. Bener ya? Bener 5 minggu.
Itu tuh. Jadi QQ Andre. Apa nih? Buka buat mama. Apaan ini? Hamil ya? Bikin hamil, Mama. Tuh kan, aku udah feeling. Puji Tuhan. Hah? Hati-hati. Berarti dokternya ini. Tara. Mana sih? Iya benar. Dan tunggu-tunggu kini datang. So, sampai situ dulu videonya, reaksi. Jadi, ya begitulah reaksi suami aku melihat istrinya hamil. Sedih, enggak, maksudnya bukan sedih, tangis bahagia. Dan memang sebelum aku announce kehamilan aku ke dia, memang kita ada cekcok, biasalah ya, yang namanya rumah tangga, kita ada cekcok. Dan ya udah deh, jadi pas dia lihat ya dia nangis gitu. Jadi sekarang sih aku udah nggak nangis guys, aku udah nggak di posisi apa ya, udah lebih ke senang gitu loh. Senangnya tuh sampai kayak ya ampun, terima kasih banget ya Tuhan. Setiap hari aku berdoa untuk bisa ngerasain baby gitu kan. Akhirnya sekarang aku udah masuk ke 23 minggu, which is itu udah 5 bulan lebih, dan aku udah bisa ngerasain dia lagi bergerak-gerak di perut aku. Ya ampun, aku sekarang terharu kan. Pokoknya semoga video ini membantu ibu-ibu di luar sana, bunda-bunda pejuang garis 2, supaya makin semangat, percaya kalau misalnya waktu Tuhan itu selalu waktu yang terbaik. Even itu mudah untuk diucapkan dan sulit untuk dijalankan. Nggak usah dengerin omongan orang lain, nggak usah pasti baper, pastinya sensi sama omongan orang. Nanti someday aku bakal open video juga, aku bakal open question and answer di Instagram aku untuk gimana sih caranya kita menahan gitu kan. Mungkin aku nggak expert di bidang ini karena masih banyak pejuang garis 2 di luar sana yang lebih hebat daripada aku, yang lebih luar biasa lagi daripada aku. Aku benar-benar di sini cuma share apa yang jadi jalan cerita aku, maksudnya cerita aku, pengalaman aku, dan aku akan share gitu. Semasih aku bisa share ya aku bakal share ke kalian gitu. Jadi sampai sini aja videonya. Semoga menginspirasi, semoga videonya bermanfaat, semangat buat para pejuang garis 2 di luar sana. Dadah, aku bakal share-share lagi tentang kehamilan, tentang menyusui, tentang banyak deh, pokoknya aku bakal share. Dan next video aku udah bikin, aku bakal share mengenai kelahiran sesar ataupun normal. Aku juga udah sempet open question and answer di Instagram aku tentang kelahiran sesar ataupun normal. Udah ada, udah aku screenshotin, tinggal aku share ke sini aja, tinggal aku cerita. Jadi ditunggu video selanjutnya. Thank you so much semuanya sudah nonton video ini dari awal sampai akhir tanpa di skip-skip, udah nonton cerita aku. I'll see you on my next video guys. Keep on growing and never give up. Bye bye.